United belum memberikan kejelasan mengenai situasi cedera Kobe, meskipun tidak diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai Bruno Fernandes. Playmaker asal Portugal itu akan menjalani larangan bermain 3 pertandingan, menyusul kartu merah kontroversialnya pada Minggu sore. Namun hal itu bisa menjadi berkah tersembunyi bagi tim United, yang menolak untuk memarkir kapten mereka yang berkinerja buruk. Fernandes kemungkinan besar akan selalu menjadi salah satu nama pertama dalam daftar pemain karena senioritasnya dan juga ketersediaannya. Pemain berusia 30 tahun itu jarang absen dalam pertandingan dan merupakan satu dari segelintir pemain yang menurut Ten Hag dapat ia percayai setiap minggu. Kritik membanjiri Fernandes ketika tingkat penampilannya terus-menerus berada di bawah standar yang diharapkan darinya. Fernandes tampak kehilangan arah pada beberapa waktu musim ini, mungkin merupakan indikasi kelelahan bertahap yang telah menumpuk setelah serangkaian pertandingan yang begitu panjang untuk klub dan negaranya. Absennya beberapa waktu bisa sangat membantunya, meskipun ia masih diharapkan untuk bermain melawan Porto pada pertengahan minggu. Ia akan membuktikan kemampuannya jika ia bermain di tanah kelahirannya pada Kamis malam, meskipun masalahnya bukan kelelahan, tetapi kenyataan pahit bahwa ia mungkin tidak cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkan Ten Hag. Fernandes bersinar saat bermain di tim yang kacau, yang tidak menguasai bola dengan baik, dan yang memanfaatkan perubahan cepat di lini tengah dengan transisi cepat dari belakang ke depan. Saat mereka berusaha untuk bertransisi menjadi tim yang menguasai bola dan secara metodis menghancurkan lawan, ia terkadang terlihat canggung dengan Fernandes yang ingin mengambil risiko di saat mereka mencoba untuk menghindari risiko. Sejak awal musim, ada argumen bahwa United akan lebih efektif jika mereka memiliki Mason Mount atau Joshua Zirkzee yang beroperasi di peran nomor 10 yang biasanya ditempati kapten mereka, sementara keduanya juga dapat berfungsi dengan baik sebagai bagian dari formasi 4-2-2-2 yang memberikan dorongan pada tahap awal musim. Sekarang Ten Hag tidak punya pilihan selain bermain tanpa kapten klubnya untuk 3 pertandingan liga berikutnya, dan kesempatan untuk mencoba sistem yang telah diteriakkan banyak pendukung selama beberapa pertandingan terakhir. Berusaha bangkit dari kekalahan memalukan di Liga Primer, Manchester United bertandang ke Estádio do Dragão untuk menghadapi raksasa Portugal, Porto, dalam pertandingan kedua mereka di Liga Eropa musim baru pada Kamis malam. MU tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan Eropa terakhir mereka melawan klub-klub Portugal. Setan Merah mengalahkan Porto 1-0 dalam pertemuan terakhir mereka di Estádio do Dragão pada tahun 2009, ketika Cristiano Ronaldo mencetak gol ikonik dari jarak 40 yard untuk mengamankan kemenangan tipis di Liga Champions. Sementara Man United sedang terpuruk, Porto mengawali musim domestik mereka dengan jauh lebih baik, memenangkan 6 dari 7 pertandingan pembuka Primeira Liga dengan skor agregat 16-1. Dengan satu-satunya kekalahan liga mereka selama periode ini terjadi saat melawan pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan Sporting Lisbon pada akhir Agustus. Kemenangan terbaru Porto terjadi pada hari Minggu di kandang sendiri melawan 10 pemain Arouca, dengan gol-gol di babak kedua dari Samu Omorodion, Nico Gonzalez, Galeno, dan Denis Gul, mengamankan kemenangan 4-0 yang nyaman dan mengukuhkan posisi kedua di klasemen. Pelatih kepala Vitor Bruno, yang menggantikan Sergio Conceição pada musim panas, kecewa saat Porto menderita kekalahan mengejutkan 3-2 saat bertandang melawan klub Norwegia Bodo Glimt di pertandingan pembukaan Liga Eropa minggu lalu. Porto akan bermain tanpa Zaidou Sanusi dan Ivan Marciano karena cedera. Sementara Otavio absen dalam 3 pertandingan terakhir karena masalah otot dan masih diragukan. Omorodion akan memimpin lini depan sekali lagi dan didukung dalam serangan oleh pemain sayap Pepe dan Galeno. Dari kubu MU, Kobbie Mainoo,
Mason Mount, Harry Maguire, semuanya diragukan. Predikat sebagai klub raksasa Eropa bagi Manchester United memang diakui semua orang. Beberapa jurnalis bahkan nekat mengarang cerita bohong agar dibaca banyak orang. Seorang jurnalis bahkan mengkritik konten penggemar, sementara jelas-jelas membuktikan bahwa dirinya tidak lebih baik sedikit pun. Oleh karena itu, untuk membangun kembali tim yang tidak berfungsi, seperti MU, dibutuhkan lebih dari apa yang dapat diharapkan secara wajar. PSG, Real Madrid, Chelsea, dan City adalah contoh yang sama bagusnya dengan yang lain. Untuk apa yang dibutuhkan? Untuk mengambil langkah besar itu, mereka menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat, membawa mereka ke level di mana mereka tidak akan gagal. Ini bukan tentang manajer. Berapa banyak manajer yang dimiliki 4 tim itu selama 15 tahun terakhir? Sekitar 30. Manchester United telah gagal membangun kembali tim yang tidak berfungsi selama 11 tahun terakhir. Apakah klub pernah menghabiskan uang hingga level di mana tidak akan gagal? Tidak sekalipun, bahkan tidak sedikit pun. Musim panas ini tidak berbeda. Meski pekerjaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pejabat klub dan staf perekrutan sangat baik. Tetapi ini yang membuat MU masih kalah jauh. Pertama, skuad hanya memiliki 2 bek sayap yang bugar. Aneh bukan? Kedua, MU tidak memiliki penyerang yang berpengalaman mencetak gol di level tertinggi. Ketiga, Ineos tidak menyingkirkan pemain yang jelas-jelas tidak cocok untuk bermain bagi 4 tim Liga Premier teratas. Keempat, MU tidak punya pemain cadangan untuk Maino yang berusia 19 tahun. Terakhir, Erik ten Hag punya skuad yang penuh dengan pemain yang beberapa tahun terakhir mengalami kegagalan yang mengerikan. Mengapa MU punya skuad yang penuh dengan lubang, kekurangan, kelemahan? Musim panas lalu, itu karena Jim Ratcliffe memperlakukan klub sebagai proyek menyombongkan diri. Tujuannya bukanlah untuk menang, melainkan untuk membuktikan bahwa dia cerdas dan bagaimana dia bisa menang dengan melakukan hal-hal dengan cara yang benar daripada menggunakan lebih banyak sumber daya seperti pesaing mua. Ini tidak banyak disorot, semua angka yang dilaporkan diputarbalikkan untuk menjelekkan United. Tetapi faktanya adalah bahwa tagihan gaji pemain United akan berada di bawah 200 juta pound musim ini, sementara City akan berada di atas 300 juta pound. Tetapi apakah United benar-benar seburuk ini? Bukankah itu semua kesalahan Ten Hag? Itulah sepak bola. ETH menyelesaikan tugasnya pada 2022-2023. Dengan skuad yang seperti mimpi buruk, finish di atas Liverpool asuhan Klopp dan banyak klub lain, dan mendapatkan lebih banyak poin dalam satu musim daripada manajer lain sejak Mourinho finish di posisi kedua. Tahun ini, MU belum mendapatkan hasil apapun. Kepercayaan diri pemain sangat rendah, bahkan mulai runtuh karena tekanan. Sangat mungkin potensi ETH terbuang sia-sia. Menjadi manajer MU seperti mencoba melakukan tugas sambil dipaksa memegang lilin yang menyala di satu tangan. Itu tidak menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu. Tetapi pertanyaan yang relevan adalah, apakah akan berbeda dengan manajer baru? Akan lebih mudah dalam artian bahwa manajer baru memulai dengan lilin baru berukuran 10 inci di tangannya. Akan butuh waktu sebelum lilin itu mulai membakar tangannya. Kecuali Jim Ratcliffe mulai mendukung tim. Menyadari bahwa ia dapat melakukannya dengan cara yang benar atau gagal. Disinilah tekanan seharusnya diberikan kepada Ratcliffe, bukan ETH.